Even if people complain the tour guides all they want, and they say, oh, but everywhere in Lombok and everywhere in Indonesia you see advertisements, hike Rinjani, hike Rinjani, hike Rinjani. But it's your job to research things yourself, because most of the time if you do any high-risk activity anywhere in the world, especially in the Western world, if that's what we're talking about, Western standards, you're going to have to sign something that says that they're not responsible for your life. You are. You're also not supposed to hike if you're not prepared to hike. That's just how hiking works. Accountability matters. It's extremely cloudy up there. If we're coming back to Rinjani, to cycle back to it one more time, it's extremely cloudy, very hard to send helicopters in. Nobody can go down that to retrieve somebody. If they send a rope down, there's no way for them to grip in because they're on sand. There's so many circumstances. So to repetitively disrespect the extremely skilled team that tried to rescue her is not necessary to honor her life. Seorang wisatawan asing yang telah menetap di Indonesia selama 6 tahun merasa tergugah untuk memberikan tanggapannya atas insiden tragis yang menimpa seorang pendaki asal Brasil, Juliana, yang terjatuh di Gunung Rinjani. Video ini merupakan refleksi dari pengalaman pribadinya serta keprihatinan terhadap banyaknya tudingan terhadap tim penyelamat Indonesia. Berdasarkan pengalamannya dan pengetahuannya mengenai medan Gunung Rinjani, wisatawan ini menyatakan bahwa mendaki gunung aktif seperti Rinjani bukanlah aktivitas yang bisa dianggap enteng. Medannya berpasir, curam, dan licin, terutama di jalur puncak yang dilalui dini hari dalam cuaca dingin dan berkabut tebal. Ia menekankan bahwa banyak turis yang tergoda oleh promosi wisata tanpa membekali diri dengan pemahaman atau pengalaman mendaki yang cukup. Ia tidak menolak pandangan yang menyalahkan sepenuhnya pihak pemandu atau tim penyelamat. Menurutnya, tanggung jawab utama tetap berada pada masing-masing individu yang memilih untuk mendaki. Ia juga menyoroti pentingnya kesadaran akan bahaya altitude sickness yang jarang dibicarakan. Lebih lanjut, ia membela tim SAR Indonesia yang telah bekerja keras meski dalam kondisi ekstrim. Menurutnya, medan pasir dan cuaca di puncak membuat proses evakuasi sangat sulit, bahkan tidak memungkinkan untuk menggunakan helikopter. Ia menilai bahwa menyalahkan tim penyelamat bukanlah cara yang tepat untuk menghormati korban. Pada akhirnya, ia mengajak semua orang, khususnya wisatawan asing, untuk tidak memandang enteng pendakian gunung, serta memberikan penghormatan kepada para petugas penyelamat Indonesia yang telah mendedikasikan diri mereka untuk membantu, bahkan dalam situasi beresiko.